Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8, hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu materi lingkaran. Tapi masih bagian pertama, nanti karena ada bagian yang keduanya. Tentu materi lingkaran ini udah familiar ya, karena waktu SD sudah pernah dipelajarin. Jadi hari ini kita ulang sedikit, waktu SD sudah pernah, kemudian nanti ada tambahannya sedikit ya. Oke, kita mulai dari unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran itu pasti udah kenalan nih sama jari-jari dan diameter. Kalau dari titik pusat itu O ya. Jadi dari titik pusat ke bagian di tepi lingkaran yaitu OA, OB, OC namanya jari-jari. Sedangkan garis yang melewati titik pusat dari ujung ke ujung namanya diameter ya. Jadi AB itu adalah diameter. Sedangkan kalau bagian yang lengkung AC, coba kalian lihat AC atau kalian lihat BC, itu kan berupa lengkungan ya. Berupa lengkungan namanya dia busur. Sedangkan kalau ditarik garisnya, misalnya dari A ke C atau dari B ke C, ditarik garis lurus tuh yang ada di dalam, maka disebut tali busur ya. Jadi beda ya, busur sama tali busur. Bedanya kalau busur aja dia lengkung, kalau tali busur dia garis lurus yang adanya di dalam. Nah, kalau dari titik pusat ke tali busur dan dia tegak lurus disebut apotema. Jadi O ke D itu adalah apotema ya, karena nggak sampai ujung ya, dia tuh ya cuma hanya sampai tali busur. Sedangkan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari yaitu O sama B, OB dan OC itu daerah yang hijau disebut juring ya. Sedangkan daerah yang dibatasi antara busur dan tali busur yang warna orange tuh busur AC dan tali busur AC disebut tembereng. Mudah ya, bisa di post dulu, bisa di screenshot biar nanti pas ngerjain latihan bisa. Bismillah ya. Next, luas dan keliling lingkaran. Nah, tentu udah familiar ya, luas dan keliling lingkaran. Kalau nyari keliling, pi kali diameter. Kalau nyari luas, pi kali R kuadrat. Sengaja ibu kasih segitiga, biar kalau ingin mencari salah satu unsurnya, mudah. Misalnya nyari diameter, tinggal atas bagi bawah, gitu ya. Misalnya nyari jari-jari, luas dibagi pi. Tapi nanti endingnya diakarin ya, khusus luas ya. Nah, pi itu berapa sih? Nah, pasti masih ingat dong, pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Ya, kapan pakai 22/7? Kalau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7. Sedangkan kalau pakai pi 3,14, misalnya kalau jari-jarinya 5, 10, 15, 20 ya, itu baru pakai pi-nya 3,14. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Misalnya diketahui diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Atau misalnya jari-jarinya 8, berarti diameternya 8 kali 2, yaitu 16. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Jadi ada sebuah roda berbentuk lingkaran memiliki diameter sebesar 14. Luas dan kelilingnya berapa? Nah, kalau nyari luas itu caranya adalah pi kali R ya. Karena diameternya 14, berarti jari-jarinya kita bagi 2 dulu, yaitu 14 bagi 2, 7. Pi kali R. Nah, pi-nya, oh ini jari-jarinya bisa dibagi 7, ya udah berarti pakai 22/7 kali 7 kali 7. Nah, 7 sama 7-nya bisa dicoret ya, atas bawah bisa dicoret. Berarti tinggal 22 kali 7, yaitu 154 cm persegi. Mudah ya. Jadi nanti kalau bisa ditulisan di coret-coretan kalian, 22/7-nya tulisnya atas ke bawah ya, 22/7. Nanti dikali 7, dikali 7, 7 sama atas yang 7 bawah bisa dicoret ya. Karena 7 bagi 7, 1 ya. Next, keliling. Keliling itu rumusnya pi kali diameter. Pi-nya itu 22/7, diameternya 14. Ya, berarti 14 bagi 7 dicoret jadi 2. Berarti 22 kali 2, 44 cm. Mudah ya, jadi bisa di post dulu nih, bisa di screenshot biar ingat cara mencari luas dan keliling. Kalau ini mah udah SD mah udah pernah ya pasti. Sekarang kebalikannya nih, kalau mencari jari-jari dari keliling lingkaran. Nah, contoh soalnya ini, sebuah roda kelilingnya 44, tentukan jari-jari dan diameternya. Nah, pertama tuh pasti ya ingat segitiganya, keliling pi kali diameter. Berarti kalau nyari diameter, berarti keliling dibagi pi ya. Kelilingnya berapa? 44 dibagi pi-nya 22/7.
7 ya. Kalau nggak dikasih tahu biasanya dia pi-nya 22/7 ya. Terus kalau bagi, ingat nggak kalau pada pecahan bagi berubah jadi kali, tapi yang kanannya dibalik ya. Jadi 44 dibagi 22/7 berubah jadi 44 dikali 7/22. Nah 44 dibagi 22 itu ibu maaf lupa ya, itu 44 dibagi 22 itu hasilnya 2. Berarti 2 kali 7 jawabannya 14 ya. Coba kalian bisa tulis ulang tuh. 44 dikali 7/22, 44 dicoret sama 22, 44 bagi 22, 2 jawabannya. 2 dikali 7, 14. Jadi kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya setengahnya, yaitu 7 cm. Nah sekarang kalau nyari jari-jari dari luas lingkaran ya, gimana ya? Nah soal yang tadi lagi mirip kayak tadi, roda sepedanya luasnya itu 154. Tentukan diameter dan jari-jarinya. Nah ini segitiganya ya. Luas itu pi kali r kuadrat. Berarti nyari r kuadrat luas bagi pi. Nah jadi nyari jari-jari itu luas bagi pi ya. 154 dibagi 22/7. Tapi terakhirnya diakarin ya. Jadi 154 dikali 7/22. 154 dibagi 22, 7 ya. 7 kali 7, 49. Diakarin, akar 49 dapatlah 7. Oh dapat nih jari-jarinya 7. Kalau jari-jarinya 7 maka diameternya 14 gitu ya. Bisa dicoba dulu di coret-coretan biar makin terasah gitu bagaimana nyari jari-jari diketahuinya luas lingkaran. Oke berikutnya mencari luas juring ya. Jadi ada nanti soal mencari luas juring dan panjang busur. Kalau nyari luas juring itu rumusnya adalah sudut per 360 dikali luas lingkaran ya. Kalau nyari luas juring gitu rumusnya. Paling atas tuh, sudut per 360 dikali luas lingkaran. Sudutnya bisa AOB, bisa POQ, ya terserah pembuat soalnya. Jadi ini sudut itu universal atau umum ya. Jadi nggak harus AOB, pokoknya ada sudut dibagi 360 dikali luas lingkaran. Nah di dalam soal ini sudutnya itu 90 derajat. Berarti 90 per 360 dikali pi r kuadrat. 90 dibagi 360 kita sederhanakan jadi 1/4 ya. 1/4 dikali 22/7 dikali 14 kali 14. Karena jari-jarinya dikasih tahu di soal adalah 14. 14 bisa dibagi 7, 2 gitu ya. Atau kalian mau semuanya aja, 22 kali 14 kali 14. Nanti terakhirnya dibagi, bawahnya itu berapa tuh? 4 kali 7, 28 ya. 22 kali 14 kali 14 dikali 2, di terakhirnya dibagi 28 maka dapatlah 154. Atau coret dulu boleh, 14 bagi 7, 2 gitu ya. Terus 14 bagi 4, nggak bisa bagi 4 tapi disederhanain, bagi 2 lagi gitu ya. Jadi nanti jawabannya 154. Oke. Sekarang kalau nyari panjang busur gimana? Nah ini contoh soalnya sekaligus rumusnya. Jadi kalau mencari panjang busur itu rumusnya adalah sudutnya per 360 dikali keliling. Ingat ya kalau luas juring dikalinya luas lingkaran. Tapi kalau panjang busur dikalinya ke keliling. Nah di sini sudutnya 72. Berarti 72 per 360 dikali 2 kali pi kali r. Kok beda sih rumusnya sama yang tadi? Nah jadi 2 pi r itu sama aja kayak pi d ya. Sama aja kok. Jadi 2 kali pi kali r sama aja pi kali diameter. Karena jari-jari diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Sama aja ya. Jadi 72 per 360 disederhanakan jadi 1/5 dikali 2 kali 22 per 7 kali jari-jarinya 35. 35 bagi 7 bisa coret 5. 5 yang paling ujung sama 5 paling bawah bisa dicoret juga. Maka jawabannya 44. Next berikutnya. Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah ini rumusnya ya. Kalau ada sudut yang pertama sama sudut yang kedua, berarti perbandingannya sama dengan panjang busur yang pertama dengan panjang busur yang kedua. Dan luas juring yang pertama sama dengan luas juring yang kedua. Kalian perhatikan paling atas itu kan AOB. Panjang busurnya AB, luas juringnya AOB. Jadi AB semuanya berkaitan ya. Jadi sama tuh hurufnya AB, 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 AB. Yang bawah juga COD, CD, 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 CD gitu ya. Jadi sama. Nanti caranya lihat di contoh soal nih, di slide ini ya. Jadi ini contoh soalnya nih.
Pada gambar di bawah, luas juring OAB 50, hitunglah luas juring POQ. Nah, ini ada sudutnya dulu ya sebelumnya ya. Jadi, sudutnya ini 60 derajat, terus yang satunya lagi 75 derajat. Nah, kita tulis dulu ya. Tulis dulu nih, sudut AOB-nya 75 derajat, POQ-nya 60 derajat. Kalau sudut AOB-nya 75, ternyata luas juringnya 50 ya. Tuh, lihat tuh yang paling atas di soalnya luas juring OAB-nya 50. Kalau sudutnya POQ-nya 60, maka luas juringnya berapa? Kita misalkan X ya. Terus diapain, Bu? Caranya kali silang. Mudah ya. Tuh, 75 kali X 75X. 60 kali 50 3000, berarti X-nya 3000 dibagi 75, jawabannya 40 cm persegi. Mudah ya, semoga kalian mau latihan, dibaca lagi, diingat lagi, di screenshot, dicatat poin-poin yang pentingnya kalau perlu gitu ya. Terakhir dari Ibu, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil ya, manjada wajada. Jadi kalau kalian mau berhasil maka harus bersungguh-sungguh ya. Insya Allah rajinnya kalian akan punya dampak positif untuk masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.